الأبدان وصفائهم ونور الأبصار ولوائهم وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا من المنى زللنا وفرحنا ودار أنزل ودار بشر أدعو لنا. بشرى لنا من المنى زللنا وفرحنا يا نفس طيبي من لقاء يا أين قاري يا أينا أعز جمال المصطفى أنواره لا أرسلنا. اللهم صل على سيدنا محمد ذرب القلوب ودوائها. اللهم صل على سيدنا محمد ذرب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائهم ونور الأبصار وليائهم وعلى آله وصحبه وسلم. قل يا عظيم أنت العظيم قد حملنا هم عظيم وكل شيء همنا يا باسمك يا عظيم يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءك لذنب
حسني هدينا يا من له لجأ عند الله إن المحسنين قد جاءك لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan kepada guru kita Ad-Da'ilallah Bapak Kiai Haji Syamsuri, mata'anallah bitulli hayatih wa nafa'ani bil ulumi fid dunya wal akhirah. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan, sehingga senantiasa bisa membimbing kita ke jalan Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati kepada Bapak Ketua DKM Masjid Jami Nil Alam Permai, Bapak Eko Susanto, beserta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami Nil Alam Permai. Yang kami hormati kepada Bapak Ketua RT 026 RW 002 Bapak Khairul Anam Mahmud. Insyaallah mudah-mudahan beliau senantiasa dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bil khusus kepada seluruh jamaah Masjid Jami Nil Alam Permai, baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri maupun adik-adik, maupun bapak ibu jamaah, seluruh jamaah yang menyimak melalui pengeras suara Masjid Jami Nil Alam Permai dimanapun berada. InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam, sehat wal afiah, sehingga pada kesempatan malam Ahad ini di tanggal 2 Juli alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk berkumpul bermuajahah di Masjid Jami' Nil Alam Permain dalam rangka kegiatan kajian rutin bulanan yang insyaallah akan diisi oleh guru kita Bapak Kiai Haji Syamsuri. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita seluruh umat beliau yang insyaallah mudah-mudahan nanti di mil akhir kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelum guru kita memberikan daripada nasihatnya kepada kita semua, marilah kita bersama-sama membuka daripada majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan cucur rahmat kepada kita semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan, bisa kita mempersantai kesan daripada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadini wa kullitin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai dengan akhir berjalan dengan lancar. Amin ya Allah rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah akan dilanjut dengan kajian, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Syamsuri. Terbagi menjadi 2 sesi, yaitu pemberian materi insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, dan sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Mohon nanti Pak Kiai kita tawasul kepada almarhum guru kita Kiai Bapak Ustadz Muhammad Soful Anam yang hari ini haul beliau yang ke-1 Pak Kiai di tanggal 2 Juli, dan haul beliau di tanggal di hijriahnya kemarin, minggu kemarin tanggal 22 Zulqa'dah. Tapi kalau misalnya Masehinya hari ini pas 1 tahun ya, tadi di ba'da maghrib sudah memberikan daripada sedekahnya ayam geprek kepada adik-adik semuanya. Alhamdulillah tadi kita awal ba'da maghrib sudah membaca ratib, dan nanti minta Fatihahnya untuk beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada guru kita Bapak Kiai Haji Syamsuri untuk menyampaikan daripada materinya. Fa'ali tafadhal. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi
ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik remaja yang insyaallah mudah-mudahan semuanya selalu tetap ada di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus panitia pelaksana pengajian sekaligus ketua DKM Masjid Jami Nila Alam Permai, Bapak Eko Susanto beserta jajarannya atau para pengurus yang insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga umumnya kita semua dalam artian diberkahkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan keluarga kita, insyaallah putra putri kita saleh salihah, dan ketika akhir hayat kita yakni maut mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang paling indah dan syahdu dalam setiap pertemuan melainkan diawali dengan mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, karunia Allah kita pada malam hari ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan keleluasaan waktu sehingga kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, berkait hati, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, thalabul ilmi, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita selaku kaum muslimin wal muslimat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka dalam hal ini
kita selaku kaum muslimin wal muslimat mempunyai kewajiban, bahkan fardu ain hukumnya untuk masing-masing pribadi muslim dan muslimah mencari ilmu yang diantaranya yaitu ilmu agama yang jadi pokok. Maka mudah-mudahan dari mulai kita melangkah dari rumah masing-masing sampai ke tempat ini, majlis yang mulia Masjid Jami Nila Alam Permai, insyaallah langkah kaki kanan kita merupakan langkah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kiri kita untuk menjadi tip-ek penghapus kepada dosa-dosa kita, dan insyaallah Allah angkat derajat kita kepada derajat yang mulia, terutama nanti di akhirat, ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat beriring salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, qudwah kita, nabi pilihan Allah, manusia yang paling sempurna, akmalun nas khalqan wa khuluqan, baik dedeg pangadegnya kalau bahasa Sunda, dan budi pekertinya yakni akhlaknya, beliaulah yang paling sempurna, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, keluarganya, sahabatnya, semuanya, termasuk kita semua sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Insya Allah, Allah kumpulkan kembali nanti di yaumil qiyamah, pada hari ketika tidak ada tempat teduh-teduhan kecuali teduh-teduhan arasy-Nya Allah, pada hari yang tidak bisa memberi pertolongan kecuali pertolongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali semuanya mendapat syafaat dan tarbiyahnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua dimasukkan surganya Allah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat Bu? Ini kelihatannya lemes amat mau lebaran. Subhanallah. Sekarang udah memasuki malam yang ketiga, ya, bulan Dzul Hijjah. Ada dua, Ustaz Eko, ya. Pak Eko nih ada dua nih, ya. Ada yang hari Kamis tanggalnya, ada yang hari Jumat. Masjid Nila Alam Permai ngikut Kamis, ngikut Jumat. Ikut Jumat ya. Berarti kalau yang ngikut Jumat, Idul Adhanya insyaallah hari Ahad. Kalau yang ngikut Kamis, hari Sabtu. Ada juga Pak Ustadz, saya mah kagak ngikut Kamis, kagak ngikut Jumat. Idul Adhanya kagak ngikut Sabtu, kagak ngikut Ahad. Kenapa? Itu mah cuman lebaran Pak Haji doang. Ya. Subhanallah. Insyaallah dua-duanya, ya, benar. Kemarin kan Idul Fitri juga ada dua, betul, ya. Yang pertama yang hari Kamis insyaallah menurut hisab dalam kitab Sulamun Nayyirin itu ada makalah ulama, diantaranya Syekh Romli.
wa yajuzu lil hasibi ayyamala lihisabihi, boleh kepada ahli hisab mengamalkan hisabnya. Wa kadza man saddaqahu, begitu juga kepada yang meyakinkannya. Kita yakin kepada hisab, maka silahkan. Yang masyhur di daerah kita hisabnya itu Mama Kiai Haji Ma'mun Nawawi bin Mama Kiai Haji Anwar Cibogo Cibarusah. Pesantrennya namanya Al-Baqiyatus Sholihat, ya. Itu masyhur hisabnya. Sampai misalnya 10 tahun yang akan datang Pak Eko. Tuh, kalau ditanya tanggal 1 Ramadan tahun depan hari apa dan Idul Fitrinya hari apa, ya, ada di situ. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang hari Jumat berarti berdasarkan ru'yah. Sumu li ru'yatihi wabtiru li ru'yatihi. Kemarin waktu malam Kamis melihat sidang isbat enggak? Ya, di TPRI, bahwa beberapa titik di Indonesia terutama ya tidak terlihat bulan. Maka jamaah rahimakumullah, sehingga ditetapkan oleh Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia juga didukung oleh ormas-ormas Islam, bahwa jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah pada hari Jumat. Insyaallah rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Ya, kasih sayangnya umat itu ada di dalam perbedaan pendapat imam-imam. Ya, jangankan menanggalkan hari tanggal 1 Dzulhijjah atau tanggal 1 Ramadan, di masjid Nila Alam Permai pun suka ada perbedaan. Contoh, dalam takbiratul ihram ketika kita mengangkat 2 tangan, betul enggak? Sama enggak semuanya? Kagak sama. Ya. Ada yang mengangkat tangannya sampai sini, Allahu Akbar, betul. Ditaruhnya pun di atas pusar, di bawah dada, ada. Ya, ada yang Allahu Akbar begini. Oh, ada yang begini. Ada juga. Ya, ada yang sampai Allahu Akbar, betul. Ya, menyimpan tangannya juga kadang-kadang di dada, ada. Ya. Ada juga Allahu Akbar yang nyimpan tangannya itu di bawah pusar. Ya, kayak kedinginan, ada. Tuh. Takut hilang burungnya, dipegang terus, ya. Kadang-kadang satu masjid enggak sama. Ya. Kenapa kok bisa berbeda? Karena tadi perbedaan imam-imam. Rahmatul ummah bi ikhtilafil a'immah. Ada kitabnya tuh. Ya, judulnya Rahmatul ummah bi ikhtilafil a'immah. Sehingga madhab pun ada berapa? Ada 4. 1 Imam Syafi'i. Ya, bukan Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Syafi'i mah orang kampung Tegal. Ya, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ya, Asy-Syafi'i. Tuh. Kemudian ada yang kedua Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Yang keempat Imam Hanafi, ya. Tuh. Itu. Kemarin di Sukabumi, ya, ada yang sholatnya 7 waktu bukan 5 waktu, tapi bisa dikolektif. Iya, gurunya Nyeloro Kidul dari Pelabuhan Ratu. Subhanallah. Ada yang nanya, Pak Eko sama saya, itu madhabnya Pak Ustadz madhab apa?
Punya madhab enggak? Punya. Madhabnya itu mah Imam Samudra. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, jadi dari dulu pun begitu. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada khilafiyah. Ya, bahkan di Mekah udah lebaran kok disamblum ya Rasulullah, disamblum ya negeri Sam, sedangkan di Mekah padahal jazirah Arab, masih jazirah Arab. Tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya ya dengan bijaksana. Oh, jadi tidak boleh wah ribut gara-gara beda Idul Adha, gara-gara beda Idul Fitri misalnya ya. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah saking ya banyaknya ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli falak ya. Kita mau ngikut kemana? Kita mah ngikutnya kemana aja, insya Allah. Cuman ikuti yang lebih banyak, dan yang lebih banyak yang mempertanggungjawabkannya, terutama di kalangan aparatur pemerintah. Ulamanya banyak, insya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ya kita dimulai sunnah puasa mulai kapan? Mulai tanggal 1. Apa dasarnya? Ada dasarnya ya, bahwa awal bulan Dzulhijjah itu ghafarallahu li Adam alaihi salam, Allah mengampuni dan menerima tobatnya Nabi Adam alaihi salam pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Paman soma dalikal yaum ghafarallahu dzunubahu, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka Allah akan ampuni dosanya. Amin ya robbal alamin. Puasa kagak? Alhamdulillah belum, masih jauh, tenang aja ya. Iya. Tanggal 2 Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Kenapa Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus pernah dipenjarakan oleh Allah di dalam perut ikan. Subhanallah. Fa akhrajahu min batnil hut, kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Man soma dalikal yaum kaman abadallaha ta'ala sannatan lam ya'sillahi fi ibadatihi torpata ainin. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 2, berarti hari tadi ya, itu bagaikan ibadah sunat 1 tahun. Alhamdulillah. Puasa kagak? Alhamdulillah aja ya. Subhanallah. Ibadah sunat 1 tahun itu bukan sebentar ya. Bahkan lam yaksillah fi ibadatihi torpatainin, tidak ketempelan dalam ibadah sunatnya itu dengan maksiat. Torpatainin, apa torpatainin? Sekejap mata pun. Jangankan ibadah 1 tahun, ibadah sunat yang tidak ketempelan atau kecampuran maksiat. Kadang-kadang kita mah semalam juga kalau ya ada ibadah, kadang-kadang harus ada campurannya, terkadang dengan maksiat. Betul enggak? Ada yang hajatan ngundang sama saya, Ustadz nanti saya mau nikahin anak, malam pertama pengajian ya. Iya. Malam kedua apa? Dangdutan. Oh. Ya, kadang-kadang disatuin semalam ya. Subhanallah. Kata yang hajatnya, Pak Eko, Pak Ustadz jangan lama-lama ya ngajinya. Emang kenapa? Artisnya udah datang. Subhanallah. Bener ya. Jangankan 1 tahun ibadah sunat tidak tercampur dengan maksiat, 1 malam aja
ya kagak bisa kita terpisahkan. Subhanallah. Pantas ya, dulu ada ulama namanya Syekh Pudel. Syekh Pudel itu mau datang silaturahim ke gurunya. Subhanallah. Di jalan itu kehabisan bekal. Mau mesantren kalau istilah sekarang. Ya. Kemudian di hutan dapat mencek, tahu mencek? Kambing hutan. Ya. Mencek namanya. Kalau di Jawa apa tuh Pak Eko ya? Kambing hutan itu. Kemudian ya ada juga yang dapat babi ketika memboro. Ini isyarah. Dibawa dua-duanya sama Syekh Pudel, satu paha mencek, satu paha babi. Kemudian di jalan itu beradu terus. Ya ketika dibawanya itu beradu, padahal cuman pahanya. Pas sampai ke gurunya nanya, ini Syekh guru, di jalan ketika saya bawa beradu terus, padahal cuman pahanya, paha mencek dan paha babi. Ada isyarah apa? Ya. Kata gurunya bagaimana? Nanti di akhir zaman susah memisahkan antara hak dan batil. Ketika di situ ada hak, pasti harus ada batil. Subhanallah. Ya, ternyata kan bisa kita rasakan. Jangan jauh-jauh HP aja. HP manfaat enggak? HP manfaat enggak? Banyak manfaatnya. Ya. Kalau misalnya ada apa-apa saudara kita yang dari mana-mana, kebetulan kita kagak punya duit, kagak punya kendaraan, cukup pakai HP, betul enggak? Tuh kan manfaat. Tapi subhanallah, di samping banyak manfaatnya, terutama kepada anak-anak, banyak juga madorotnya. Subhanallah, banyak juga madorotnya. Ya, tuh maka inilah yang disebut akhir zaman. Ya, susah untuk memisahkan antara hak dan batil. Subhanallah. Maka alhamdulillah anak-anak kita mau hadir pengajian. Ya. Ustaz ya. Kemudian ratib ikut. Alhamdulillah. Pengajian Al-Qur'an juga ada, ya. Alhamdulillah. Tuh, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, al-yaumus salis istajaballahu du'a Zakaria alaihi salam. Hari ketiga Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Kenapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu sudah sepuh. Kalau istilah dokter mungkin ya mandul. Apa mandul? Bukan si Maman dengan si Adul, bukan. Ya. Belum punya keturunan, tapi terus Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Punya putra satu, siapa? Nabi Yahya alaihis salam. Ya, Nabi Yahya alaihis salam. Tuh, padahal istrinya sampai mengatakan wa ana ajuz, aku ini udah nenek-nenek. Nabi Zakarianya pun udah sepuh. Subhanallah. Sehingga ketika hamil istrinya Nabi Zakaria, kalau keluar rumah malu. Kenapa malu? Nenek-nenek hamil. Ya. Kalau ada misalnya di perumahan, ya. Nila alam permai ada nenek-nenek hamil, jangan malu. Yang penting ada kakek-kakeknya. Betul enggak? Iya, yang penting ada kakek-kakeknya. Mungkin kalau misalnya ada nenek-nenek hamil, wow hebat amat ini kakek-kakeknya. Ya, masih banter gitu. Tapi yang harus malu tuh anak gadis hamil. Tidak ada bapaknya. Ya, itu namanya cendol di kalapaan.
Ya, naudzubillahi min dalik. Naudzubillahi min dalik. Ya, istrinya Nabi Zakaria alaihi salam sudah sepuh, ya, hamil. Diijabah doanya oleh Allah pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Man soma dzalikal yaum istajaballahu du'aahu. Barang siapa yang berpuasa, ya, pada itu hari, yakni tanggal 3 berarti hari besok, ya, besok. Istajaballahu du'aahu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Amin ya robbal alamin. Kalau kita berdoa sama Allah, mau dikabulkan atau mau tidak dikabulkan? Mau dikabulkan. Alhamdulillah. Partai alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan partai barokah jabatannya. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, pasti mau dikabulkan. Ya. Kalau pengen doa dikabulkan, syaratnya ada 3. 1, itu harus suci daripada 2 hadas, ya. Walaupun tidak diharuskan kita berdoa punya wudu, baik kok. Nah, makanya salah satu doa yang akan dikabul oleh Allah, salah satunya kita suci daripada 2 hadas. Ya, yang kedua harus ikhlas membacanya semata-mata karena Allah. Yang ketiga istiqomah, continue, tuh, membacanya. Punten, ya, jamaah rahimakumullah, di dalam Syarah Safinatun Najah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim memerintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mur ummataka fal tuksir min gorosil jannah." Wahai Rasulullah, perintah umatmu perbanyak menanam pohon di surga. Li'anna arduha wasi'ah, karena sesungguhnya tanahnya surga itu wasi'ah, luas. Subhanallah. Kemudian Rasulullah bertanya, wa ma ghorosul jannah, apa yang disebut tanaman surga itu? Fal tuksir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apalagi punten kalau ibu-ibu sedang galau, ya, suami sedang keluar lagi mencari nafkah usaha, ya, baca. Apalagi kalau setelah sholat duha, setelah sholat duha minimal membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali minimal, ya. Subhanallah. Apalagi sampai 300 kali maksimalnya. Insyaallah, ya, kita akan terhindar daripada kesusahan, keprihatinan, kesedihan, insya Allah. Tuh. Jadi doa itu tidak harus banyak, tapi harus istiqomah, komitmen, ya. Ada yang doa itu, doa ini terus banyak, tapi satu pun nggak ada yang dibaca. Kira-kira diijabah enggak? Enggak, ya. Tuh, tapi kita punya doa satu. Doa apa? Selamat. Habis maghrib, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Terus, ya.
Kemudian habis Isya itu yang dibaca. Ya. Bahkan ada calon jemaah haji, Pak Ustadz, di Mekah itu yang harus dibaca doa apa? Saya tanya, bisanya doa apa? Doa selamat. Itu aja. Ya. Tawaf dari putaran ke-1 doa selamat. Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Karena doa itu tidak ada yang wajib. Ya. Nah, yassiru wala tu'assiru. Udah sepuh mau ke Mekah, apa aja yang bisa? Doa tawafan kalau melihat di dalam manasik, 1 putaran ini yang harus dibaca, 2 putaran ini yang harus dibaca, bahkan ada batasnya. Ya, dari diantaranya Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani ini, dari Rukun Yamani sampai ke Makom Ibrahim ini, dari Makom Ibrahim ke Hijr Ismail ini. Ya, saya dulu pernah nanya sama guru. Ya, ketika mertua mau ke Mekah, karena orang awam, Pak Eko dibawa jarah ke guru. Nanyanya begitu. Ya, guru, apa yang harus diperbanyak di Mekah? Yang harus diperbanyak di Mekah tawaf. Doa apa aja yang bisa. Tuh, nggak usah putaran 1, putaran 2 sampai putaran 7 liur ngeskolot makomo. Ya, saya punya teman waktu umroh, Ustadz. Ya, Pak Ustadz, saya alhamdulillah dari putaran 1 sampai ke putaran ke-7 udah ada di luar kepala, udah hafal. Pas berangkat, ya, begitu tawaf apa yang dibaca? Robbana atina fid dunya hasanah. Bukan putaran ke-1. Ya, sampai putaran ke-7-nya itu terus. Subhanallah. Oh, maka jamaah rahimakumullah tidak ada doa yang wajib. Nah, di sini pun begitu. Ya, doa itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 ketika kita suci daripada 2 hadas. Membacanya ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang ketiga harus istiqomah, continue. Tuh, harus continue. Tapi Bu, kalau suami ya ketika berdoa kebetulan enggak ke masjid karena hujan, dengerin tuh doanya. Ya. Mesti salah, Ibu amin, amin aja dengerin. Ya. Suaminya baca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kata ibu amin, wa afiatan fil jasadi amin, wa ziyadatan fi jawjati amin. Bukan wa ziyadatan fil ilmi. Salah baca, wa ziyadatan fi jawjati. Lama-lama alhamdulillah punya 2 istri. Ya. Yang tua marah. Kan diaminin sama ibu ketika saya berdoa, katanya, kata suaminya. Emang doa apa itu? Wa ziyadatan fi jaujati. Ya Allah, tambahkan istri saya. Ya, jangan sembarangan amin tuh. Harus paham doa itu, ya. Maka ada jumhurul ulama mengatakan la yusabu dzakiru ala dzikrihi illa idza arrafa maknahu. Tidak akan diganjar orang yang zikir kecuali harus tahu maknanya, walau ijmalan, walaupun secara global. Ya, seperti ibu punten baca begini, astagfirullahaladzim. Bu, itu baca apa? Baca apa? Istighfar. Itu makna secara global. Tapi ketika ditanya, Ibu baca astagfirullahaladzim, ditanya, Bu itu baca apa? Tahu. Baca apa ya? La yusabud zakiru. Menurut mayoritas ulama, jumhurul ulama, tidak akan mendapat pahala ganjaran. Tuh. Ya, bapak-bapak baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca apa itu? Tasbih, berarti tahu makna secara ijmal, diganjar. Tuh. Tapi kalau misalnya baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, baca apa Kang? Teh nyaho naonnya nu dibaca teh. Maka la yusabu, tidak akan diganjar.
Ya, jadi walau ijmalan, walaupun tahu secara ijmal, tidak terperinci tadi doa, ya. Makanya ulama sayang kepada kita. Setiap doa ada judulnya, doa salamat. Habis sholat duha ada doa sholat duha, betul nggak? Itu makna secara ijmal, ya. Habis sholat malam, sholat tahajud ada doanya, judulnya doa tahajud, doa istikharah, doa sholat hajat. Itu berarti makna secara ijmal, ya, makna secara ijmal. Tuh, sehingga jamaah rahimakumullah, bagaimana punten cara supaya kita belajar khusyuk di dalam sholat? Mempelajari bacaan-bacaan sholat dengan maknanya, dengan artinya, insya Allah. Tuh, kadang-kadang punten, ya, kalau bahasa Sunda mah suka begini, nyaho ngaran tamuh rupa. Ngerti nggak? Baik kok. Nyaho ngaran tamuh rupa. Ibu Ustadzah tahu itu orang Sukabumi, ya. Nyaho ngaran tamuh rupa itu tahu namanya tapi tidak tahu rupanya, ya. Punten, ketika jamaah ditanya, coba jamaah baca doaul iftitah, diam aja. Apa doa iftitah ya? Tuh, padahal tidak dijelaskan sama gurunya. Oh, ini doa iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu namanya doa iftitah. Ketika ditanya, coba baca takbiratul ihram, ada ustadz yang baca Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira. Ustadahnya nyengir aja, senyum. Kenapa? Oh, ibu tadi itu doa takbiratul ihram. Iya, katanya. Padahal takbiratul ihram itu cuman membaca Allahu akbar. Tuh, ya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang yang kita sehari-hari kerjakan pun tadi, ya, nyaho ngaran tamuh rupa. Baca doa i'tidal. Apa i'tidal ya? Tuh, padahal i'tidal itu bangun daripada ruku, ya. Rabbana lakal hamdu mil wamil min syai'im ba'du. Jangan mil terus, ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta mil syai'im, padahal min syai'im ba'du, ya. Tuh, masih ada yang baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatul solawatul thayyibatul. Hayo aja tal tul ya. Maka jamaah rahimakumullah, tuh bacaan sholat, ya. Ketika kita punten sedang mempelajari supaya bagaimana khusyuk kita di dalam sholat, bacaannya dulu, ya. Bacaannya dulu luruskan dan harus tahu artinya sedikit demi sedikit. Insya Allah itu akan mendorong kehusyuan kita di dalam sholat. Tuh, seperti tadi doa. Kenapa doa Nabi Yunus diijabah oleh Allah, doa Nabi Zakaria oleh Allah, doa para nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi karena memenuhi syarat. Doa diijabah itu karena memenuhi syarat, ya. Satu, suci antara dua hadas. Yang kedua, lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Yang ketiga, continue, istiqomah, mayang, insya Allah, ya. Fa akhrajahu min batnil hut,
Tuh, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Ya, Nabi Zakaria diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Tuh, pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Tanggal 4-nya dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Tanggal 5-nya dilahirkannya Nabi Musa alaihi salam. Tanggal 6-nya putuhnya kota Mekah. Artinya putuh kota Mekah itu ya dikuasai kota Mekah oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Disebut masa kejayaan Islam, masa keemasan Islam. Sampai terhitung para sahabat pada waktu itu 124.000 sahabat. Turun ayat surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan putuh kota Mekah. Sehingga wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Subhanallah. Engkau Muhammad melihat kepada manusia berduyun-duyun masuk agama Islam. Allah, sampai Nabi diperintah oleh Allah, fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Ya, fasabbih maka bertasbihlah. Bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Wastaghfir dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana tawwaba, yang banyak menerima tobat Allah Subhanahu wa taala. Yaumus Sabi tanggal 7 dikuncinya semua pintu neraka jahanam. Neraka itu ada 7, Bu. Ya. Surga pun ada 7. Kalau mau masuk surga mau pintu yang mana? Silahkan saja. Ya, tapi jangan sekali-kali masuk pintu neraka. Walaupun ada 7. Naudzubillahi min dalik. Kadang-kadang orang sekarang, Pak Eko, ya suka kadang-kadang ceplas-ceplos ngomongnya. Wah, Pak Ustadz di neraka juga katanya banyak teman. Naudzubillahi min dalik. Masya Allah. Pantas di dalam kitab Sulamut Taufik tuh, ya ada kaul ulama di dalam muqaddamahnya, wa qad kasura fi hadzal zaman at-tasahhulu fil kalam. Nanti di akhir zaman akan banyak orang yang ceplas-ceplos ngomong, sehingga dengan omongannya itu tidak terasa keluar dari Islam, murtad namanya. Ya, disebut di neraka, Pak Ustadz di neraka juga banyak teman ini. Na'udzubillahi min dalik. Masya Allah. Ya, sehingga jamaah rahimakumullah, tuh kalau di surga mau pintu yang mana? Yang 7. Pilih Ibu. Ya, Pak tinggal milih. Aduh, nggak kebagian di dalam nih, biarin di luarnya juga, yang penting di surga. Tuh, ya, di empernya, di pojokannya. Subhanallah, ada santri yang suka ngikut-ngikut kiai. Pekerjaannya nenteng berkat kiai. Ya, ketemu sama saya, beliau juga udah jadi ustadz. Kang, kita mah begininya, dulu suka ngikut-ngikut kiai. Mudah-mudahan aja kiainya nanti masuk ke surga, kita mah di luar juga nggak apa-apa. Bahkan sekalipun di tempat sampahnya juga nggak apa-apa, yang penting di surga. Tapi jangan mau Pak Eko di lantai 8 di neraka. Naudzubillahi min dalik. Ya Allah. Nah, tanggal 8 dikunci semua pintu neraka. Wala tubtahu hatta tamdiya ayyamal asri. Tidak dibuka pintu neraka sehingga melewati tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tuh, itu tanggal 7. Al yaumus samin wa huwa yusamma yaumu tarwiyah. Tanggal 8 disebut hari tarwiyah. Apa tarwiyah? Dari roha yaruhu tarwiyatan. Ya,
Berarti hari istirahat. Oh, subhanallah, tanggal 8-nya. Kadang-kadang di kampung Tegal juga 3:30 suka ada yang membangunkan sahur 8 Dzulhijjah, suka ada tuh, ya. Biasanya banyak tuh yang puasa, ya, tanggal 8. Maka man soma dalikal yaum la ya'lamu ajruhu illallah. Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al yaumut tasi, hari ke-9, huwa yusamma yaumu arafah. Disebut hari Arafah. Ya. Jamaah haji Ustaz mulai datang ke sana, yang dibaca apa? Talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Tapi ketika tanggal 8 malam ke-10 mau kemana? Mau ke Muzdalifah, diganti itu talbiyah dengan takbir karena malam ke-10. Di kita juga takbiran. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Punten, jangan walillahil hamd. Dalnya enggak ada. Tuh. Ya, itu berbeda maknanya. Walillahil hamd atau walillahil hamdu. Boleh. Ustaz, ya, kalau takbir ini masih banyak, punten. Apalagi kakek-kakek, ya, suka Allahu akbar Allah, padahal diwasolkan, ya. Ketika diwasolkan, punten, hamzahnya itu hamzah wasol. Begini bacanya, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya, ketika diwasol. Kecuali di koto. Kalau di koto begini, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kalau di wasol Pak Eko dihilangkan hamzahnya karena hamzah wasol. Tasbutu fil ibtida wa tasqutu bidarji, ya, kata ulama ahli nahwu. Jadi bacanya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Mangga, ya. Terus ujungnya kadang-kadang suka hilang dalnya, diganti sama hak besar. Walillahil hamd. Beda maknanya. Kalau walillahil hamdu dan tetap bagi Allah segala puji. Tapi kalau diganti dengan hak besar, dalnya dihilangkan, walillahil hamd, dan tetap kepada Allah alhammu, bingung. Allah bingung. Tuh maknanya beda, ya. Bahasa Arab itu begitu, ya. Walillahil hamd atau walillahil hamdu, mangga, ya. Maka jamaah rahimakumullah, diantaranya sholatnya pun punten. Di sini insya Allah Amil Mansur, ya. Saya ingatkan kemarin Mil, karena ini sholat tahunan. Ya, kadang-kadang suka lupa, harus diingat-ingat. Tuh, pernah saya jadi khotib di Citra Indah waktu Idul Adha. Imamnya punten, ustadz lain, ya, karena suka dua, antara khotib dan imam itu beda. Imamnya mungkin lupa, begitu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makmum yang di belakang, imam takbir, subhanallah, lupa dilangsungkan. Baik kok, benar dilangsungkan, tapi jangan disebut namanya, ya. Ustadznya dilangsungkan.
Begitu beres sholat ya, kemudian saya khotib, beres khotib ngobrol, Ustadz tadi kenapa lupa? Perasaan saya katanya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu beda dengan sholat Idul Adha. Kalau Jumat khutbah duluan, sholatnya belakangan. Tuh walaupun Ustadz suka lupa, ya masya Allah. Maka rokaat pertama takbirnya berapa? 7 kali dengan takbiratul ihram jadi 8. Antara takbir ke takbir ya itu jangan terlalu cepat, ada jeda. Baca apa? Baca tasbih. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, tuh rakaat kedua takbirnya berapa kali? 5 kali ditambah takbir intikol, Ustaz. Apa takbir intikol? Takbir intikol itu dari rakaat ke-1 ke rakaat kedua. Makanya di dalam sholat, mau sholat fardu, mau sholat sunat, ada takbiratul ihram, ada takbir intikol. Ya setelah takbir intikol ditambah lagi 5 takbir. Tuh itu rakaat kedua. Ya. Karena sholat tahunan kadang-kadang suka lupa. Al insan mahalul khotawan wan nisyan. Ya, makanya kemarin diingatkan, Mel di mana? Insya Allah Kang di Nila Alam Permai. Ya, ingat-ingat ya. Ingat-ingat bagaimana Kang? Ingat-ingat sholatnya. Jangan begitu takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Tapi ada takbir 7 kali di rakaat pertama, ya. Takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Terkadang punten ada yang sholat jenazah, punten, ya. Amil sedang sakit, Ustadz sedang kemana-mana, gak ada imamnya. Alhamdulillah ada anak muda baru di pesantren 2 bulan. Ya kata anak muda, siaplah saya insya Allah jadi imam. Ya begitu sholat jenazah, subhanallah, pakai ruku, pakai sujud. Ya pas saya pulang itu di Kampung Tegal pernah terjadi. Ya dulu, subhanallah, Kang ini aneh sholat jenazah. Emang kenapa? Ya pakai ruku, pakai sujud. Subhanallah. Begitu saya panggil tuh ya anak mudanya, ente pesantren baru 2 bulan, alhamdulillah udah bisa memimpin sholat jenazah. Alhamdulillah Kang. Tadi katanya pakai ruku, pakai sujud. Iya. Kenapa? Punya dalil. Karena mayitnya banyak dosanya katanya. Maka pakai ruku, pakai sujud. Subhanallah. Ya, jamaah rahimakumullah. Walaupun ya sholat tadi yang sering kita laksanakan kadang-kadang lupa. Seperti sholat jenazah. Ustaz boleh tuh kepada para jamaah diingatkan. Ya takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga doa lil mayyit, takbir keempat doa lagi, ya. Boleh diingatkan. Ya seperti sholat Idul Adha, ya sebelum naik khotib misalnya, ya sebelum mulai sholat boleh diingatkan Pak Eko tuh, ya. Begitu tata caranya. Dan Idul Adha bedanya dengan Idul Fitri, ada yaumut tasyrik. Ya, sehingga disunatkan setiap ba'da sholat fardu membaca takbir minimal 3 kali. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri setelah sholat sunat tidak disunatkan lagi membaca takbir setelah sholat fardu. Kalau Idul Adha tuh disunatkan sampai tanggal 13. Disebut yaumut tasyrik. Ya, ba'da asar tanggal 13 tidak disunatkan lagi membaca takbir, begitu. Maka jamaah rahimakumullah itu bedanya. Maka Banten biasanya Rayagung nyebutna oge Idul Adha ini lebaran besar, ya. Itu lebih ramai daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri biasa-biasa saja. Tuh. Nanti insya Allah ya ada yang motong kurban.
Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang kurban ya insyaallah dibarokahkan oleh Allah rezekinya. Yang belum ya insyaallah mudah-mudahan karena masih jauh nih ya ada rezekinya buat kurban. Itu sunnah muakkadah ya. Man qarraba kurbanan fabi awwali qatratin min qatarati dammihi ghafarallahu dunubahu wa dunuba iyalihi. Barang siapa yang memotong hewan kurban ya maka Allah akan mengampuni dosanya dan dosa keluarganya. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah ya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tiap tahun berkurban. Subhanallah ya. Insya Allah tuh akan diganti ya. Kita belum bisa melaksanakan ibadah haji misalnya ya. Di sana sedang melaksanakan balang jumroh. Tanggal 10-nya itu Jumratul Aqobah. Ya, kita di sini menyembelih kurban. Subhanallah. Di sana di Mina ya sedang melaksanakan kurban lagi. Ya. Karena di kita mah hajinya haji tamattu, harus bayar dam. Bayar dam di sana mahal, Kang. Subhanallah. Biasanya dipotong dari sini 500 real sama ketua travel. 500 kali 4 berapa? 2 juta ya. 2 juta itu kecil kambingnya ya. Nah, di sana nanti dipotongnya Pak Eko tuh di Mina ya. Jabal Kurban. Ketika sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya akan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Allah pada bainahu bidibhin azim, maka diganti oleh Allah dengan gibas yang besar. Dari mana? Dari surga. Tuh. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ya kita belum bisa melaksanakan dari tanggal 1 puasanya, maka tanggal 8, tanggal 9 insya Allah Allahumma paksakan ya. Pak Ustadz bagaimana katanya talaput biniatnya? Kalau bulan Ramadan kan suka talaput biniat, nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadihis lillahi ta'ala. Itu kalau puasa Ramadan ya. Ada ulama yang mengatakan kalau puasa tarwiyah, puasa Arafah cukup nawaitu sauma godin sunnatan lillahi ta'ala. Niat aku puasa besok sunat karena Allah. Walaupun tidak dikaitkan begini, nawaitu sauma godin yauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Walaupun tidak begitu tapi cukup nawaitu sauma godin sunnatan lillahi ta'ala. Puasa Arafah pun demikian. Insya Allah. Itulah ya kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah besar manfaatnya, dan saya pribadi mudah-mudahan bisa mengamalkannya juga ya. Para jamaah sekalian bisa mengamalkannya, karena ilmu yang diamalkan itulah ilmu yang manfaat. Yang terakhir ya, malam ini atau bulan ini hawalnya almarhum almaghfurah ya Ustadz M. Sopapul Anam ya, Ustadz Anam ya. Kita bacakan suratul Fatihah ya untuk beliau. Mudah-mudahan almarhum pertama ketika meninggalnya husnul khotimah, diampuni dosanya, insyaallah diluaskan alam kuburnya, diterangkan alam kuburnya, bahkan dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah
liridaillahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qurabatihi wa khulafaihi sadatina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabihi radhiyallahu anhum bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannati wa yu'iduna min barakatihim fid din wad dunya wal akhirah wa khususan ila ruhi Bapak Ustaz Sofapul Anam. Ghafarallahu lahu dunubahu wa satara uyubahu wa ja'alal jannata maswahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al kuburahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahu hufratan min hufarin niran bi barakati suratil Fatihah wa bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa penutup majlis ya, nanti setelah itu baru kita ada sesi soal jawab kalau yang mau bertanya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah bulan yang akan datang mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Bapak Kiai Syamsuri yang telah memberikan materinya kepada kita kepada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kami beri dua kesempatan kepada ibu-ibu satu dan bapak-bapak satu yang ingin bertanya. Silahkan mungkin dari ibu-ibunya terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Gimana? Silakan Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kalau kita lihat ya dalam satu keterangan tidak boleh saumu yaumisyak, hari keraguan, karena udah ada yang Idul Adha ya, kita pun ngikut tidak puasa. Kalau mau puasa berarti hari Kamis dan hari Jumat ya. Hari Sabtu karena udah ada yang lebaran sehingga kita ragu nih ya, kita ragu maka tidak boleh puasa kalau kita ragu. Tapi kalau kita yakin bahwa tanggal 10 itu hari Ahad ya, berarti kita masih puasa hari Sabtu begitu ya. Tinggal keyakinan kita tadi ya. Maka tidak boleh puasa sekali lagi yaumusyak ketika hari keraguan kita ya. Maka yakinkan kalau kita ngikut ru'yah berarti hari Ahad. Kalau ikut ya kepada ru'yah, kepada pemerintah
kalau kita ragu ya dak mayuri buka ila ma la yuri buka. Usul fikih menerangkan dak mayuri buka, tinggalkan yang meragukan, maka ambil yang meyakinkan. Begitu Bu. Ya. Ada lagi dari bapak-bapak perwakilan, mangga Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat terlambat, dia udah datang belakangan. Betul. Kita belum sempat baca Al-Fatihah, dia sudah mulai ruku. Kita belum termasuk satu rakaat ngikut sama imam pertama ya. Udah. Ya, makmum itu ada dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Ya, ketika imam punten sedang baca surah misalnya, ya, contoh surah Al-Kafirun misalnya, pas kita datang, imam lakum dinukum waliyadin, ya, si akang baru takbir, Allahu Akbar. Imam ruku, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, ikut ruku, ya. Maka menurut Imam Syafi'i, al basmalatu ayatun minal fatihati. Bismillah itu adalah min jumlati surah al-fatihah. Cukup baca bismillah, ya. Bagaimana dan sampai mana batasnya kita harus menunggu imam kepada rakaat kedua? Batasnya ketika imam sudah i'tidal, itu tidak boleh, ya. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, pas datang Allahu Akbar langsung nyusul, itu yang tidak boleh. Tunggu rakaat kedua, ya. Ketika imam baru ruku, Allahu Akbar, kita datang, maka cukup, ya. Talafut biniat misalnya, cukup di dalam hati niat aku sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika imam belum i'tidal, belum bangun daripada ruku, ya, maka boleh tuh, walaupun cuman baca bismillah, maka terbawa rakaat dengan imam, tidak harus nambah rakaat lagi. Tetapi kalau imam sudah i'tidal, tidak boleh nyusul. Imam udah sami Allahu liman hamidah, tunggu nanti rakaat kedua. Dari mana riwayatnya? Ya, riwayatnya dari Sayyidina Ali bin Abdul Muttalib. Ya, Sayyidina Ali itu Masya Allah, padahal asadullah. Apa asadullah? Macannya Allah, pemuda gagah tampan, ya. Mau ke Masjidil Haram sholat subuh, ada kakek-kakek di depan, tidak mau mendahului kakek-kakek, terus diikutin. Tuh, begitu tuh nak tuh, ya. Ini mah jangankan kakek-kakek, orang tua kalau jalan didupak, lama amat sih. Apalagi kalau kakek-kakek. Itu Sayyidina Ali mau ke Masjidil Haram, ya, disangka itu muslim, padahal setelah sampai Masjidil Haram lewat terus, padahal agamanya Majusi. Subhanallah, saking hormatnya kepada orang tua tidak mau mendahului. Pas masuk masjid, ya, Rasulullah sedang ruku. Tuh, sedang ruku. Bahkan menurut riwayat ketika Rasulullah mau i'tidal, ditahan oleh malaikat Jibril. Tunggu Sayyidina Ali. Di situ batasnya. Ya, ketika imam masih ruku, kita sempat membaca bismillah, maka ikut rokaat tadi, tidak usah ditambah lagi, kecuali kalau sudah bangun daripada ruku. Itu jadi dalil ulama fikih, ya, ketika Imam Ali tadi. Begitu kan? Ya, cukup, ya. Mangga satu lagi bonus nih. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya sering melihat sholat lagi sujud tapi kakinya nggak dilipat. Nggak dilipat. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustaz.
Ya, itu a'dha'us sujud dalam fikih. A'dha'us sujud sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. 1 jabhatun. Ya, jabhatun kening. Orang kampung Tegal bilang jidat. Orang Sukabumi tarang. Ya. Nah, kening. Ini harus maksupatan, harus terbuka. Tuh, maka di Islam itu tata cara pakai peci aja ada tata caranya. Ya. Kalau sedang rapat, Pak, jangan terlalu ke atas, sedang aja kalau sedang rapat ya. Tuh, tapi kalau sedang sholat, harus dibuka. Tuh, harus maksupatan. Ibu punten. Ini yang rentang ibu-ibu, kalau pakai mukena jangan terlalu bawah. Ya, kalau misalnya terlalu bawah, ini kening terganjal dengan mukena. Ya, ketika terganjal dengan mukena tidak sah sujud ibu. Jangan terlalu tinggi kalau ibu-ibu, jangan terlalu ke atas. Takutnya kelihatan pangkal rambutnya ketinggalan, kelihatan. Ya, ibu itu selembar rambut keluar disebut aurat. Cuman ibu-ibu itu masih wal wajhi wal kafain, muka dengan 2 telapak tangan, rambutnya kelihatan punten, pangkal rambutnya nih, ya, atau jangkar rambutnya itu tidak boleh. Makanya di tempat sholat itu harus ada cermin. Jangan mau ke undangan aja, bulak balik ya. Mau sholat ya. Bapak pun demikian. Yang kedua apa? 2 telapak tangan. Punten. 2 telapak tangan. Maka ketika sujud, punten telapak tangannya jangan seperti push up. Ya. Kalau lagi sujud, kalau mau bangun daripada sujud boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ketika sujud, ini telapak tangan. Apa telapak tangan? Ketika telapak tangan itu disambungkan begini, berarti harus namprak, jangan begini kalau sujud. Apalagi begini kalau sujud, ya. Tapi harus namprak. 2 telapak tangan ini anggota sujud. Yang ketiga apa? 2 dengkul. Ini, kecuali dengkulnya ada bisulnya, ya. Pak Eko tuh boleh diangkat kalau ada bisulnya mah. Takut apa? Takut pecah bisulnya. Misalnya lagi sholat, ya boleh diangkat. Tapi kalau sedang sehat, ya tidak ada manik, tidak ada elat, tidak ada penyakit, ya harus nyampe. Apalagi kemudian asobi urrijlain. Apa asobi? Asobi itu punten. Asobi itu ini. Dalamnya jari-jari kaki, jangan diluruskan, apalagi ditilepkan begitu. Tapi jari-jari kakinya harus nilep, ya, harus nilep. Berarti ini butunu asobi irrijlain adalah dalamnya. Butun itu perut, ya, berarti perutnya ini jari-jari kaki harus ditilep, tuh, ya harus ditilep. Nah, maka ketika tidak dilipatkan, punten, ya sujud kita tidak sah. Ketika sujud tidak sah, karena sujud itu ruknun min arkanis sholat, satu rukun daripada rukun sholat, maka tidak sah sholat kita. Yang kita khawatirkan itu, ya, karena di dalam sholat itu ada rukun sholat. Sah sholat kita ketika rukunnya benar. Ada syarat sholat. Ketika syaratnya benar, insya Allah sholat kita benar. Apa bedanya antara syarat dan rukun? Kalau syarat dikerjakannya di luar sholat, ya, seperti apa? Wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, ya, itu duhulul waktu, manjing waktu, masuk waktu, itu namanya syarat sholat. Yang mengesahkan kepada sholat adanya di luar sholat. Apa yang disebut rukun? Yang disebut rukun yang mengesahkan kepada sholat kita adanya di dalam sholat. Di dalam kitab Safinah ada 17, dalam Fathul Qorib ada 18, ya sama, ya insya Allah nyambung. Tuh, makanya jamaah rahimakumullah,
Insya Allah mudah-mudahan ngajinya istiqomah. Amin. Ya, kita kaji nanti ya syarat sholat, rukun sholat, ya insya Allah itu. Sehingga lebih nanti akan ketemu ilmunya, insya Allah lebih hati-hati dalam ibadah kita, insya Allah ya. Mudah-mudahan yang namanya khusyuk batin mah kita belum bisa, khusyuk dohir weh. Bagaimana khusyuk dohir? Kata ulama fikih, khusyuk dohir itu bacaannya benar dan prakteknya pun benar. Itu termasuk khusyuk dohir. Kalau khusyuk batin kita belum bisa, betul enggak? Ya, Allahu Akbar, ingat kepada Allah ketika doa iftitah, Allahu Akbar kabiro. Ingat besok bayar kreditan motor. Kadang-kadang begitu. Subhanallah, betul enggak? Ya Allah, Allahu Akbar, ibu-ibu Allahu Akbar kabiro. Daftar pesantren harus ada duit 10 juta. Ingat lagi sholat. Tuh anak kita mau pesantren, betul enggak? Subhanallah ya. Maka kata ulama ahli fikih, bacaannya diluruskan, kemudian kaifiat atau praktek sholatnya tadi termasuk anggota sujud diluruskan, itu termasuk khusyuk dalam sholat, insya Allah. Begitu. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau diskusi ya seperti begini, inilah kadang-kadang yang terbawa ke rumah ya, ngebak-blak aja Ustadz kadang-kadang. Kalau tidak ada session soal jawab, kadang-kadang suka lupa apa tadi yang dibahas sama Ustadz ya, tapi yang keingatan ini. Makanya ada makalah ulama ya, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Jangan mujadalah, tapi mudzakarah ya. Beda mujadalah sama mudzakarah. Kalau mujadalah yang akhirnya bentrok ya, gara-gara berbeda paham. Tapi kalau mudzakarah insya Allah saling mengingatkan. Tuh begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi yang terakhir telah selesai, yaitu sesi tanya jawab. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Sedikit tambahan informasi, insyaallah Masjid Jami Nil Alam Permai akan melaksanakan daripada kegiatan pemotongan hewan kurban, dan sebelumnya akan dilaksanakan daripada sholat Idul Adha
insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli, hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 insyaallah, yang menjadi imam sekaligus khatib yaitu Bapak Ustadz Amil Mansur. Insyaallah mudah-mudahan semuanya jamaah insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan keafiatan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bagi yang ingin berkurban, panitia masih menunggu sampai dengan tanggal 8 Juli. Silakan kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin berkurban bisa menghubungi panitia, paling lambat insyaallah akan kami terima sampai dengan tanggal 8 Juli. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan di bulan berikutnya kita dapat berkumpul kembali di Masjid Jami Nil Alam Permai, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanannya yang masih sisa boleh dibawa pulang. Dibawa pulang nggak apa-apa ya, dibawa pulang. Gorengan yang masih ada silakan dibawa pulang nggak apa-apa.